Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2227. Sekarang masih tetap di puncak. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang lain yang hadir semua berubah. Semua orang menatap Aaron Garrett dengan marah. Semua orang menyalahkannya karena berbicara omong kosong. Bagaimana dia bisa mengatakan apa yang ada di dalam hatinya? Itu benar. Semua orang berpikir begitu. Kekuatan Nathan Clark masih sama seperti sebelumnya. Tapi pikirkan saja di dalam hatimu. Mengapa Aaron Garrett harus mengatakannya? Bagaimanapun dia adalah guru mereka. Tidak ada aturan bahwa seorang murid tidak bisa lebih baik dari gurunya. Atau murid tidak boleh melampaui guru. Tapi guru tetap membutuhkan harga diri. Mengungkitnya berulang kali sama dengan mempermalukan Nathan Clark. Kirin dan yang lain juga cemas. Mereka baru saja memberitahu Nathan Clark tentang masalah ini. Apakah Aaron Garrett dan yang lain harus melakukannya kembali? Bahkan Aaron Garrett menyadari bahwa dia berbicara terlalu blak-blakan. Alasan utamanya setelah mendapatkan kekuatan yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir. Aaron Garrett selalu lugas dan tidak lagi bersembunyi. Dengan hati yang lugas, dia tidak sengaja mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menatap Nathan Clark dengan gugup. Tidak peduli apapun yang terjadi, Nathan Clark tetaplah bos mereka, guru mereka. Mendengar ini, Nathan Clark tertawa. Apa kalian merasa lebih kuat dari guru kalian? Tidak, guru. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Anda akan selalu menjadi yang terkuat di hati Aaron Garrett. Aaron Garrett segera berkata, benar, guru adalah yang terkuat di hati kami. Tidak ada yang lain. Mereka semua berteriak serempak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan hati mereka. Hal utama yang harus diperhatikan adalah etiket dan rasa hormat kepada guru. Dalam pikiran Aaron Garrett dan orang-orang ini, pasti mereka menganggap lebih kuat dari Nathan Clark. Guru, jangan khawatir. Sekarang kami semua telah menjadi kebanggaanmu. Kami bahkan dapat meneruskan visi dan misimu. Aaron Garrett dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Sejujurnya, aku berada di puncak 3 tahun lalu. Dan aku masih tetap di puncak 3 tahun kemudian. Nathan Clark dengan tenang mengucapkan sebuah kalimat. Mendengar kata-kata ini, raut wajah semua orang tampak aneh. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya pikiran yang sama yang terlintas di benak mereka. Nathan Clark bersikap keras kepala dan menyangkal segalanya. Tidak ingin kehilangan muka di depan murid-muridnya. Para leluhur yang bersembunyi juga menggelengkan kepala tanpa daya. Aku tidak berpikir dia keras kepala atau berusaha menyelamatkan muka. Rasanya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar berpikir begitu. Mungkin karena dia belum menyadari kekuatan dan kekejaman zaman ini. Dia belum mengetahui kemampuan dan kekuatannya yang sebenarnya. Melihat semua orang tidak mengatakan apa-apa. Nathan Clark tersenyum tak berdaya dan berbalik untuk pergi. Semua orang baru saja akan mengejarnya. Kirin segera menghentikannya. Biarkan bos menenangkan diri. Kalian semua telah keterlaluan. Ada hal yang cukup kalian ketahui dalam hati. Setiap kata yang kalian ucapkan itu seperti pisau. Apa kalian pikir bos tidak mengerti kekuatannya saat ini? Apa kalian pikir dia tidak tahu jika dia lebih buruk dari kalian? Dia hanya sulit menerima kenyataan ini. Lagi pula, siapapun yang mengalami hal ini juga akan sulit menerimanya. Terlebih lagi, dia dulunya adalah master teratas. Sekarang dia langsung tersingkir oleh waktu. Apa dia akan merasa tenang? Kalian masih berbicara tanpa henti. Vermilion dan yang lain meraung marah. Ini kesalahanku. Tapi kita bisa membantu guru di masa depan. Lindungi dia dan keluarganya. Kemudian berikan guru beberapa kesempatan dan peluang. Lihat apakah itu dapat meningkatkan kekuatannya. Aaron Garrett memberi saran. Oke. Bagus. Saran dari Aaron Garrett ini bagus. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dia adalah orang yang paling kita hormati. Kita semua harus memikirkan cara. Tapi ingat, mulai sekarang tidak ada satupun yang boleh asal berbicara. Lihatlah kalian memaksa bos untuk mempertahankan harga dirinya sedemikian rupa. Semua orang menganggap kata-kata masih berada di puncak dari Nathan itu sebagai upaya untuk mengembalikan kehormatannya.
Bab 2228. Hanya putrinya yang percaya pada dirinya. Mereka tidak tahu itu adalah kenyataan. Dewa Iblis Megam telah menjelaskannya. Dewa di atas 9 langit. Nathan Clark tiba-tiba memikirkan sebuah masalah Nana. Dia hanya memperhatikan murid dan saudara-saudaranya. Sekarang dia pergi dan melihat Nana. Apakah dia masih menggunakan teknik latihan paling dasar? Nathan Clark terkejut dan senang saat menemukan Nana. Karena dia sedang berlatih bela diri. Dan dia mempraktikkan teknik latihan paling dasar yang dia ajarkan. Nathan Clark melihat sekilas. Terlihat meskipun Nana dilatih oleh para leluhur. Namun itu adalah latihan Neslandia yang paling ortodoks. Berbeda dengan teknik latihan kacau balau dari Aaron Garrett dan yang lain. Tapi Nana masih melatih keterampilan dasarnya. Dengan tekun selalu membangun fondasi. Ayah. Begitu dia melihat Nathan Clark, Nana berhenti berlatih bela diri dan berlari dengan penuh semangat. Nana, apakah kamu sudah berlatih teknik latihan yang diajarkan oleh ayah? Nathan Clark bertanya dengan penuh semangat. Setelah kecewa hampir sepanjang hari, dia akhirnya menemukan kenyamanan dalam diri putrinya. Nana mengangguk dengan keras. Ya, Nana terus berlatih. Nana percaya bahwa ayah tidak akan berbohong padaku. Ini yang terbaik untukku. Terlebih lagi, teknik ini adalah yang terbaik untuk membangun fondasi. Tidak ada duanya. Fondasi Nana harus dibangun dengan sempurna. Terlebih lagi, Nana menemukan beberapa hal yang luar biasa tentang teknik ini saat latihan. Nana mulai menjelaskan misteri teknik latihan dasar kepada Nathan Clark, yang juga merupakan penemuan baru Nana. Semakin Nathan Clark mendengarkan, semakin dia merasa takjub. Bakat Nana terlalu menakutkan. Nana ternyata bisa memahaminya. Putrinya lebih kuat darinya. Namun, beberapa guru mengatakan kepadaku untuk melepaskan teknik latihan itu. Mereka mengatakan bahwa fondasi Nana cukup bagus. Tidak perlu terus berlatih. Apalagi teknik latihan ini levelnya lebih rendah. Mereka memiliki yang lebih ortodoks dan lebih kuat. Teknik ini tidak diperlukan. Hanya membuang-buang waktu. Nana berkata sambil cemberut. Nathan Clark bertanya. Jadi kamu berlatih secara diam-diam? Nana mengangguk. Ya, Nana terus berlatih diam-diam. Tetapi sebenarnya Nana mengerti bahwa beberapa guru menyadari aku berlatih ini diam-diam. Hanya saja meskipun teknik latihan ini tidak berguna dalam waktu singkat. Tapi teknik ini tidak berbahaya atau memiliki efek samping. Jadi mereka membiarkan Nana berlatih diam-diam. Semua orang menutup mata. Para leluhur dalam kegelapan mengangguk. Itu benar. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Nana berlatih secara diam-diam. Hanya saja teknik ini tidak berbahaya bagi Nana. Mereka membiarkan Nana berlatih. Lagi pula, semua orang sangat menyayangi anak ini. Tetapi pada saat ini, Nathan Clark menatap Nana dengan wajah serius dan berkata, Nana, mulai sekarang kamu harus melepaskan semua teknik latihan yang diajarkan oleh para gurumu. Berkonsentrasilah untuk berlatih teknik dasar yang satu ini. Mungkin itu tidak akan efektif dalam waktu singkat. Tapi jika kamu meninggalkan segalanya dan fokus berlatih, kamu akan tahu niatku. Ini, Nana ragu-ragu. Meskipun dia percaya pada Nathan Clark, jika dia meninggalkan semua teknik dari gurunya. Ini kurang baik, bukan? Jika gurunya tahu tentang hal itu, mereka pasti tidak akan senang. Itu benar. Setelah mendengar saran Nathan Clark, para leluhur dalam persembunyian hampir mengamuk. Nana percaya pada ayah. Tapi Nana telah berlatih begitu lama teknik dari guru-guru. Jika melepaskannya begitu saja, guru-guru tidak akan senang. Ayah, Nana akan berlatih semuanya, kata Nana. Nathan Clark tersenyum tak berdaya. Nana, aku mengerti ikatan yang kamu miliki dengan gurumu. Tapi kamu harus meninggalkan semuanya sekarang dan fokus untuk berlatih teknik dasar yang telah ayah berikan padamu. Begini saja, ayah tidak akan memaksamu. Kamu pikirkan baik-baik. Beri aku jawaban besok. Tidak masalah kamu setuju atau tidak. Melihat kesulitan Nana, Nathan Clark tidak memaksanya. Oke, ayah. Aku akan memikirkannya dengan baik. Nana mengangguk. Nathan Clark baru saja meninggalkan tempat itu. Para leluhur langsung menghampirinya. Nathan Clark, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bersambung.